والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ومن بعد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى, karena bagi Allah Ta'ala itu ada beberapa jazba. Ulun-ulang yang bahagia menjaga kita, tolong koreksi. Karena bagi Allah Ta'ala itu ada beberapa jazba, dan setengah daripada yang menyampaikan kepada Allah itu membaca salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kata Syekhona Malawi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya beliau, barang siapa mengekali membaca salawat ini atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 10.000 pada tiap-tiap malam, niscaya sampai dia kepada Allah Ta'ala di dalam 2 tahun. Bermula apa yang terlebih Allah daripada segala yang dibaca itu, yaitu Allahumma salli ala Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, ini orang katakan adalah salawat umum. Namun kata beliau apa lagi? Tetapi jangan diniatkan yang demikian itu bahwa yakin akan sampai kepada Allah, karena tidak sampai seorang itu kepada Allah padahal ada di dalam hatinya itu ingin akan sampai kepada Allah. Nah, ini yang dikatakan takrir yang disampaikan Syekhona Al-Jauhari di darsi pada ketika beliau mengajar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagian untuk kita bisa wasil untuk sampai kepada Allah, agar di dalam perkaranya ini mendapatkan hasil yang bisa dia mengikuti suruhannya Allah dan sunnah Rasulullah, dan menanginilah jalan insya Allah nanti kata beliau akan mendapatkan jazbah, yaitu dengan memperbanyak membaca salawat. Kita ini pakai gue malas benar bawa. Nah, ini nanti bukan belum memaksakan kembali kesadaran. Jadi salah satunya membaca salawat. Nah, bagaimana perkara salawat tadi Pak? Salawat ini Pak adalah penghubung seorang umat kepada Rasulullah. Jadi kalau ini kita sampai ke hadiratnya Allah, wasilahnya Rasulullah. Nah, jalannya adalah dengan salawat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Salah satunya salawat. Bahkan dengan salawat itu pula bisa menyempurnakan rohaniah kita. Kenapa dia boleh? Bila orang rajin mengaji tapi gak ada beramal, berarti menurutnya itu nafsu. Belum ada pandangan, dia koreksi masing-masing. Mengaji berarti ngaji semangat, beramalnya itu nafsu kan? Dan kadang mungkin sewasil, walaupun harap bicara ilmu, sungguh tidak mau mustahil bahasa Inggrisnya. Nah, berarti kita tahu koreksi masing-masing duduk tinggi nafsu, pasti hancur pengetahuan.
Di mana pula orang yang dulu nafsu mengaji oleh guru, tapi tidak pernah menghargai menghormati guru. Udah kawan guru biasa, nah ini nafsu juga. Biar gurunya mereka nafsu juga. Menurut ada keterangan banyak guru nafsu ini. Makanya kebanyakan kita ini walau berpuluh-puluh tahun guru sini, guru sana, nyasar guru ada hasil. Jangan bercari ini harus sembunyi. Oh bercari ini, bercari di sini, merantau ke sana, ada hasil. Kenapa? Dua hal tadi, meninggalkan agama dan tidak memuliakan orang yang memberi ilmu. Bukan guru-guru itu minta dimuliakan, itu bukan murid. Sadari masing-masing. Nah kembali Pak. Jadi salah itu untuk menyempurnakan rohaniah kita. Bahkan dengan salah itu pula bisa membersihkan, mensucikan hati kita. Bahkan dengan salah itu pula bisa mendekatkan diri kita ke hadirat Allah lewat salat. Kalau dalam hadis katakan sallu alaihi, bersalawatlah kalian kepadaku kata Rasulullah. Fa inna salatakum alaihi, sesungguhnya salawat yang kau ucapkan, yang kau sampaikan kepadaku kata Nabi, zakatul lahu, sebagai pembersih, sebagai pensuci untuk dirimu. Suruh bersalawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ulun bahari mengayomi. Lu salawat. Suruh guru bapak. Biar mengaji orang dulu kan ada masuk. Siapa yang ikut mengaji dulu tapi bupati ada mulut. Nah ini kalau ini mau mulutnya waktu keelang di tahun lupa lu masih umur berapa? Lawan melihatkan arwah tuan guru. Berubah jadi waktu lulus ini bagaimana di paling masalah. Nah, lain berbeda. Lu waktu umur berapa? Masih seorang datang ke sana sore. Begitu lu datang, tamu sudah banyak. Tamu ini banyak. Lalu apa? Diminta untuk masuk. Naik itu naik langsung ke dalamnya. Jadi tamu tadi ditinggalkan sendiri. Apa yang masih disampaikan? Oleh guru Allah yang berubah jadi kamu tahu dengan apa nanti pada akhirnya tamu ini masuk pada dalam Anda mendapatkan ilmu lagi. Tahu pada anak di sini. Dulunya tidak datang ke tamu dari sudah ada yang namanya di ruangan ada pada masjid. Baik dan namanya di sini salawat ini banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibu tidak pernah lagi. Belum nama lainnya sih langsung balik. Arwah kembali. Ingat tahun berapa? Masih kan nama beberapa tahun. Begitu datang pulang minta baju lawan. Apa namanya? Tuan guru sama ini. Rumah sini bunyi nyurangan dulu. Kejadian beliau pada saat awal lambat, pada lambat. Nah kata tambah hanya kejadian masih namun tambah dulu
supaya sekolah lancar. Jangan isi dulu bapak yang kita baju mesti aduh tahu dulu sama hal itu belum ada kepadanya ada bubur dia yuk dari ini kiranya jadi baca salawat amalan itu salawat ini bagi nama penuntut dan terlebih ilmu yang seperti ini Pak. Nah kemudian berkaitan tentang salawat yang sebagaimana Allah katakan sampaikan dalam Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah para malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Orang beriman bersalawat. Nah ini maksudnya apa? Lu kembali ingatkan, bersegerakan ingatkan. Salawat yang Allah kepada Rasulullah ini sifat rahman, sifat rahim yang memancar pada diri Rasulullah. Itu salawat. Kalau salawatnya malaikat kepada Rasulullah itu apa? Pancaran kebenaran yang ada pada diri Nabi. Kalau salawatnya orang beriman kepada Nabi kita, itu yang dimaksud adalah memuji akhlaknya Rasulullah dan agar supaya kita ini mendapatkan berkah dari salawat. Wa yanalul baraka kullu man shalla. Tetapi kata beliau, ketika kita mengamalkannya, maka jangan berniat kita ini untuk sampai lawan Tuhan, biar aja Tuhan menyampaikan. Jadi kalau sebenarnya supaya sengaja baca salawat supaya sampai kepada Allah ada sedikit kan. Tapi boleh aja niat mengalir. Sengaja aku baca salawat kalau di tahun ini awal bulan. Itu dulu minggu dah ada dia mana yang ini kita ingat anu ini kadang itu ini anu caranya itu anu masalah korban tadi korban perasaan ya nomor panjang 2 minggu atau turun tapi ada sini yang 2 minggu tadi bukan bisa tadi. Nah sudah Pak kembali itu yang dimaksud. Nah yang perlu disampaikan tujuan salawat secara syariat, salawat ini ditujukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad bin Abdullah, kepada keluarga Nabi dan kepada sahabat Nabi. Ini secara syariat. Adapun secara hakikat salawat itu ditujukan kepada nurnya Rasul. Sedangkan nur itu meliputi alam semesta, bahkan alam diri kita. Nah ini secara hakikat. Maka dengan demikian tidaklah pada ketika kita bersalawat melainkan memuji diri yang nurnya tadi sudah menjadi ruh dan datang tubuh. Kira-kira manusia yang lapar ada makan kayak apa misalnya paham maksudnya? Kalau salawat itu untuk diri kenapa ada mau? Kalau dia lapar maka ada kenapa dimakan? Nah, alihnya orang boleh lapar jadi koler alihnya. Nah, ini mari kita bersama. Kita orang bersalawat ini. Nah sekarang kalau salawat tadi kepada Muhammad, kenali dulu Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad itu baru nur yang terpancar dari zatnya Allah. Nur yang terpancar dari zatnya Allah. Itu Muhammad.
Rasulullah di Madinah, bisa aja mimpi orang soleh. Kita tidak mimpi Rasulullah, tapi wajah orang soleh atau wajah guru kita sama, punya paham. Nah, asal daripada badan Muhammad ini makhluk daripada 4 ruh. Ruh hidupi, ruh rahmani, ruh rohani, ruh jasmani. Nah, makanya nur yang terpancar dari zatnya Allah. Sedangkan nur tadi sudah menjadi ruh dan sekali pada tubuh. Apa itu ruh hidupi? Ruh hidupi ini maknanya adalah nyawa Muhammad atau hakikat Muhammad atau nur. Siapa lagi ruh hidupi maknanya? Apa itu ruh hidupi? Ruh hidupi ini karena dia nur yang terpancar dari Allah, berarti ruh hidupi ini ma'allah serta Allah. Apa ya tadi salawat? Jadi ruh hidupi itu serta Allah. Dan asalnya mau ambil asalnya nasab apa? Ruh rahmani asalnya nasab air. Ruh rohani itu nasabnya air. Ruh jasmani nasabnya tanah. Nah sekarang ruh tadi sudah diberi jasa. Berarti kan ada ini tubuh Muhammad tadi mampu menandai supaya kita ini jangan takut. Ini Pak, nama Muhammad menjadi tubuh kita. Jadi ini nilai tubuh seorang. Ngaranya, nanti pada tubuh Anda, nanti pada tubuh Anda karena berbulu, bakuli, bakuran, badarah, badagi, betulang. Lalu dipadakan jasa ada. Padahal nama Muhammad menjadi tubuh kita. Tubuh Muhammad menjadi hati kita. Hati Muhammad menjadi nyawa kita. Nyawa Muhammad menjadi rahasia kita. Berarti kita ini wujud Muhammad. Yang tadi dalam wujudnya pahami ini kita bicara Muhammad karena untuk mengenal Allah karena ilmu Muhammad dan untuk sampai ke Tuhan melalui Muhammad karena hanya Muhammad yang kenal dan bertemu Allah. Ini seorang kata Nabi Muhammad. Nah, kenapa dinamai Muhammad? Ulang. Kalau secara umumnya Pak Bu, kenapa dinamakan Muhammad? Karena kehendaknya Allah. Hal yang lain alasannya kenapa dinamakan Muhammad? Karena segala sesuatu terdiri dari Nur Muhammad. Lalu namanya Muhammad. Karena itu mim pertama Mimha dari kenapa dinamakan Muhammad karena seluruh alam ini terdiri daripada Nur Muhammad. Lalu artinya Budi Muhammad. Sebetulnya dia min awal pada Muhammad jadilah 124.000 para nabi. Jadi seluruh nabi dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad berada. Hakikat Muhammad. Hak Muhammad jadilah awas, kursi, surga, neraka, luh mahfuz Muhammad juga karena tadi dari Min kedua Muhammad
bintang, bulan, matahari dan bintang. Muhammad kedua. Dan terakhir kata Muhammad, jadilah manusia, malaikat, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, bebatuan, kayu-kayuan, berarti seluruhnya udah. Mana ada Nabi Muhammad karena terbit dari Nur? Pahamilah. Bila dia kadang mengenal Muhammad, kadang mungkin bertemu Tuhan. Dan bila tidak kenal Muhammad, maka tidak bisa mampu melihat jadi keelokan Tuhan. Yo, itulah tadi yang belum katakan bahwa Muhammad itu nur yang terpancar dari jalan Allah. Kalau Muhammad itu secara hati nur yang terpancar dari jalan Allah, menyadari paham dengan ini tidak yakin, tapi jangan terlalu besar. Maka apa? Allah Ta'ala itu nyawa Muhammad, dan Muhammad itu tubuhnya Allah Ta'ala yang dimulai. Bukankah Tuhan ingin dikenal, menyatakan dirinya melalui nur yang terbit dari diri Tuhan sendiri? Nah, Allah Ta'ala itu nyawanya Muhammad. Nah, Muhammad tubuhnya Allah Ta'ala berjadikan. Mana kayak itu? Yang paham? Nama itu lalu nyaman besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada makna ayat lagi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ada bercari-cari lagi. Karena sudah tadi Allah Ta'ala itu nyawanya Muhammad. Muhammad mana? Tubuhnya Allah Ta'ala terjadi. Sedangkan nurnya sudah menjadi roda jasad kita. Johir dan batin lalu menjadi kalimat tauhid, dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah bagi yang batin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bagi yang zahir. Pahami itu. Mau sampai di situ hanya diakui orang inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam. Nah, yang tadi itu Islam ini. Bujurakan itu, bujurakan. Pun seorang ini bujurakan tidak. Ada kita ini paling mudah menyalahkan orang pun seorang dulu gitu. Dan dahulu sedang dilakukan dalam lalu di sini ada ungkapan ulama, ada yang mengatakan ungkapan ulama, ada yang mengatakan hadis qudsi. Kita tidak berhasil. Yang jelas ungkapannya apa? Orang mukmin bayu agar supaya benar-benar Bapak Ibu sekalian Allah Ta'ala itu nyawa Muhammad itu tubuhnya Allah. Orang mukmin bayu kalbunya orang mukmin, rahasianya orang mukmin itu bayu. Nah ya, kolbu nanti maksud itu kolbu nanti maksud itu adalah mahligai Allah. Kolbu nanti maksud itu ya nanti pada arsy Allah. Kolbu yang dimaksud itu itulah yang dimaksud kursinya Allah. Kayak apa yang dimaksud kolbu supaya kau dapat? Bila dapatnya itu maka akan enak Tuhan tidak bertempat. Bila dapat itu maka salawatnya pas. Nanti pada
kembali pada alam diri kita dan pada alam semesta. Nah makanya wa'lamu annabikum rasulullah, ketahuilah bahwa pada dirimu ada Rasulullah. Itu kolbu, itu lebih pada kolbu. Dia salah paham karena ada dasar. Kolbu itu hati, hati itu masuk pada nano. Salah mengibadatkan kolbu di sini adalah rasa Allah atau hakikat Muhammad atau Muhammad atau hakikat Rasul Allah yang itu kudus. Minggu tadi kan kita sudah bicara tentang rasa. Nah berarti ada Rasulullah lagi. Nah karena itu dikatakan bahwa Muhammad itu, nah kalau kalimatnya secara dohir, Muhammad itu makhluk pertama yang Allah ciptakan dari dirinya sendiri, yaitu lalu dipadakan sifatullah. Dikatakan bulan Nurullah, dikatakan bulan jauh awal kejadian pertama, dikatakan juga bulan. Nah, siapa nama malaikat samanya? Itu yang dimaksud Muhammad. Jauh awal pernyataan pertama nama jadi dia punya mana? Maria. Nah, punya ini apa ya? Nurullah, nurullah. Waktu mengetahu itu pandangan kita itu berubah. Nah ini nomor tujuh bertanya. Jangan kita membaca amalan tarekat ini mestinya berkembang sehingga apa yang menjadi zikir yang dibaca tadi itu sampai kepada yang maksud. Kalau yang mengambil amalia tarekat tanpa mengerti yang dia dibaca, maksud itu bukan mengerti arti dan makna. Ini kemana? Ini siapa yang dibunyi? Nah lalu tarekat ini kedua sih bujur adalah tarekatnya bujur tapi sama amalannya. Nah ternyata dimaksud semua makhluk pertama yang Tuhan jadikan, yakni lalu dikatakan sifat Muhammad itu sifat umum. Muhammad itu nurullah, Muhammad juga jauh awal, Muhammad boleh dikatakan yakni hakikat Muhammad. Muhammad lagi berawal dari salawat kena kisah dan sebagainya. Enggak ada melalui salawat. Nah lalu sudah tahu itu ada ungkapan, ada juga yang mengatakan hadis qudsi apa? Al-insanu sirri wa sirrahu. Siapa insan? Muhammad. Jangan berdoa insan dia ada al-insanu sirri yang dipadakan insan itu Muhammad. Al-insanu sirri, insan ini Muhammad. Rahasia itu mana sirrahu? Adalah aku rahasia si Muhammad tadi. Kalau begitu, kalau demikian, di mana ada sifat tentu ada cek. Artinya di mana ada Muhammad tentu ada Allah. Wa aina kuntum, di mana ada Muhammad ada Allah. Makanya pahami tadi dari awal baru mengenai ini nyaman. Ini kehilangan Tuhan, umurnya kehilangan Tuhan. Baca bismillah ini kullu
libari la yu'fi bismillahirrahmanirrahim. Ini paham? Jangan terjemah bebas, tidak pekerjaan yang baik-baik tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, terputus dari berkah, terputus dari rahmat, kadar pahala. Maksudnya nanti yang baca bismillahirrahmanirrahim tidak saja dengan kalimatnya, tetapi memang sertanya bismillah dengan serta Allah. Nah, kalau tadi doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim serta Allah. Nah, maka jangan dari pada Tuhan makan terminta Allah. Maksudnya ini diri kita ini kadang pernah bisa dari awal sampai akhir itu betul-betul bisa. Belum tanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf awal berapa? Huruf awal. Nah, ditakutinnya manggilnya. Huruf awal. Ba. Ya, saya kopi dengan beliau sudah cukup baik. Wujud asal dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terlihat pada kalimat bismillahirrahmanirrahim huruf ba, tetapi sebenarnya huruf alif. Namun alif ini tidak dibaca. Coba kita menulis. Ya Allah. Jangan. Alif dulu. Siapa alif ini? Nurillahi yang dijadi. Nur Tuhan yang dijadi. Lalu nur Tuhan menyatakannya kepada ba, yakni sifat nur jadi orang antara sembunyi ini bisa mengalir pasang dari dari alamnya wujudkan. Jadi alir antara dibaca tadi itu nur ilahi atau nur Tuhan yakni jadi. Lalu dinyatakan kepada kita, nah itu Nur Muhammad yakni sifat. Sifat. Nah lalu dinyatakanlah rahasia dan sifat Nur Allah dan Nur Muhammad sir rahasia kepada min yakni Muhammad. Namanya Muhammad ini wujudnya lalu ke asma Allah. Bismillah. Muhammad wujudnya Allah nama kebesarannya. Muhammad itu wujud dan sifat lalu puji kebesarannya Allah lalu bismillah. Salam maghrib berkalimat bismillah. Nah bismillah sebagai bukti di mana ada sifat tentu ada, di mana ada Muhammad tentu ada Allah. Ada berpisah lalu kita diajari sunnah bila ini melakukan gawean yang baik-baik bismillah tapi yang lalai ini apa? Kalimatnya hanya kurang bisa. Nah bila yang lalai itu tadi hukumnya junub wajib mandi. Nah pada mandi nah kayak apa mandinya? Nyangkaan lagi ini junub harus nggak ada mengaji apa wajib untuk junub maka jika kamu junub bersih baguslah jangan sampai salah. Bismillahirrahmanirrahim. Yo sampai situ paham saja paham.
Kembali Pak, kalau kita tadi sudah mengetahui tujuan salawat secara syariat dan hakikat sekarang, yang ulun ini sampaikan lagi maknanya orang bersalawat ini. Nah, kita dari salawat ini maksudnya bahwa memesrakan nur yang sudah menjadi nur biasa kita lalu dengan mengamalkan salah. Jadi dia bersalawat itu untuk memesrakan. Nah, itu nasib supaya mesra. فَلِهَذَا السِّرِّ أَدْعُو فِي عَسَرِي وَعَسَرِي أَنَا عَبْدٌ صَابِرٌ ذِي النَّبْرِ وَعَبِرَانِ. Hanya tahu di sini nanti yang belajar sifat 20, nanti bagi yang belajar wujud sampai muta'allimun bagi 4, nasihat, saliyah, ma'ani, ma'nawi. Sudah bagi 4, bagi 2 lagi ada istighna, ada ikhtiqah. Namanya istighna sifat Allah, mana ikhtiqah sifat hamba. Jaga sifat bukan bukan sifat. Nur Tuhan dan bernama Allah. Nur Muhammad sifat namanya Muhammad. Nah, ini yang dikatakan bahwa sifat bukan bukan sifat, namun sifat tidak boleh bercerai dengan berarti walaupun tidak boleh sifat tidak boleh subjek. Bukan sifat, namun sifat tidak bercerai dengan hujat. Atau dengan kata lain, sifat itu berdirinya hujat, sifat itu wujudnya hujat. Lalu seorang Muhammad fakir, Allah hanya karena sifat itu milik hujat. Nah, ini yang orang belajar istighna istighna mana kaya ikhtiqah. Nah, ada misi apa itu kesannya ada lihat ada tuntung juga. Kalau tuntung mengapa paham ada di sekalinya. Nah, lalu menjadi kalimat ini karena ada bicara Allah wahda, Allah wahda la syarika Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi yang bergerak hamba itu Muhammad, yang dapat pangkat Rasul itu Muhammad. Yang ini nurnya, sedangkan nurnya sedang yang punya nur Allah wahda la syarika. Jadi bujuran ini, wili itu dibaca itu dibujurkan di samping bacaan duduk hati bujur. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang umum bacaan bagus, tapi orangnya nah ada syarikat. La ilaha illallah wa syarika Allah bersatu tidak sekutu bagi. Jadi untuk memasrahkan dia baca salawat untuk memasrahkan. Apa lagi maknanya orang bersalawat? Untuk menghadirkan Rasulullah pada diri. Sallallahu alaihi wasallam. Paling ada sallallahu alaihi wasallam menghadirkan Rasulullah. Iya kan? Sebelum dia baca maulid itu buat maulid. Wa yaqulu
berbahan. Apa dikatakan? Barang siapa yang ingin berdialog, berbicara oleh Rasulullah, baik dalam keadaan sadar ya Allah, atau firman dalam mimpi baca salawat. Nah, ketika kita membaca salawat makhluk ini menghadirkan Rasulullah yang pada diri langsung, nurnya sudah kelihatan dan dia biasa secara hakikat. Nah, kita ambil kiasan sendiri. Bukankah hadis yang lain mengatakan ini? Man arada ayyatallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang hendak berpanggilan lawan Tuhan, baca Quran. Nah, pun hendak berpanggilan lawan Rasulullah, baca salawat. Kamu dia tidak mau baca sendiri, apa jalannya? Terserahnya jalan mana? Kita urus sampai sesuai kitab, sesuai yang perlu jalani. Urus sampai kembali ke dia ada poinnya untuk hari dikasih di aras, tambah aras. Jadi nunggu harinya, nungsami arasnya, nanti kesadaran ada. Nah, orang bersalawat tadi bahu untuk apa? Untuk mendapatkan rahmatnya Allah melalui Rasulullah, yang melalui Muhammad. Wajadan barakatuh sampai berkah itu kepada orang yang bersalawat. Apalagi dengan dia bersalawat mengetahui rahasia di balik yang nyata. Dengan salawat akhlak, berarti dengan salawat bisa membuka hijab. Kebukaan hijab. Orang bersalawat bukan kebukaan. Rahasia Allah, membuka semua tabir, membuka semua hijab, dinding rahasia di balik nyata ini. Jayanya salawat. Makanya tadi sini memandangkan 10.000 sehari, 10.000 sehari. Insya Allah dari sini dalam 2 tahun, bila ada diwala. Akan dalam kita tadi pada 2 tahun amalan ini 10.000 sehari. Nah, tepat air atas bukan jangan digantung di bulu dia. Mengenai hitung, udah dikatakan, yang bulu juga pemadaan. Barang siapa nampak sana kemarin membawa tasbih, maka selama ada tasbih di sekitar badannya, maka dia lagi nyindir. Nah, ini menjadi alasan lawan oleh digantung sini dulu. Bagi kita berada ini tasbih itu alasan. Jadi orang balik ambil dulu nyampaikan itu. Jadi alasan, jangan terpokoknya. Maka sini mulai tasbih muka itu berdasarkan 1.000. Baik itu ini tamsil. Ini 1 kali berkorban yang pun tak ada batasan lagi 1.000 nih. Kadang baca lagi selawat belum kerja. Pernah amalan Hawa itu dibaca selawat. Kalau ada apa-apa ini, di mana dia nyaman? Mana ada waktu? Makanya dulu ada misi tasbih 1.000 bulan. Kadang-kadang apa? Bilang kan? Bulan
Pikiran namanya itu bagus. Urutan ada yang mengatakan tapi mau menggawi. Karena dalam Quran sudah katakan al-Qur'an Allah antakulu mala ta'alun. Kemurkaan di sisi Allah yang kamu hanya mengadakan dan menggawi. Sudah ada tasbih. Nah, jadi ambil nakal halus jadi supaya mengisi 99 itu ya apa itu ada di rumah nanti yang kuat kuat juga itu ini boleh kuat juga artikan udah nanti malam itu ini ayo ada seorang itu menamil solehan paling masih barang siapa beramal untuk dirinya sendiri tapi kembali yang belum diingatkan jangan dinyatakan sampai Allah baca oleh karenanya orang bersalawat itu agar supaya inilah dari ma'rifat. Jadi ma'rifat kita itu untuk sampai kepada Tuhan melalui ma'rifat Rasul. Kenali dulu Rasulullah. Bila kenal Rasulullah, kenal melalui ma'rifat Rasul. Ma'rifat Allah di depan. Nyawasilahnya melalui ma'rifat Rasul. Kenali sudah kenal. Nah lalu supaya bagus pas namun dibacanya pas tahun ini kita adalah berapa banyak orang yang mengamalkan salawat hanya bacaan. Jangan kalimat ini karena lalu kita baca bukan ini supaya bisa membaca pas tahun ini. Berapa banyak orang yang hanya mengamalkan salawat tetapi hanya tertahan pada kalimat dan bacaan. Sebenarnya yang dikehendaki hakikat salawat itu adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, mencontoh mengikut sunnah Rasul, akhlaknya Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Yang sebenarnya hakikat salawat itu mengenal dan mencintai Rasulullah. Dia beramalan, makanya jangan heran orang beramalan. Berapa banyak orang yang kuat ibadahnya, berapa banyak orang yang rajin mengajinya, tetapi di dalam hatinya membenci kepada saudaranya. Batal. Nah ini rusak. Ngaji, bamalan rajin, sumpahnya berjamaah, tapi di dalam batinnya hatinya membenci kepada saudara muslim. Rusak. Sebenarnya hakikatnya itu yuhibbun apa namanya? Hakikatnya adalah yuhibbun Allah, cintai Rasulullah dan ikuti akhlaknya Rasul. Jangan salah itu ya. Balik. Nah karena tadi pesan nyawa salawat ini diamalkan. Nah sering mengatakan sallallahu alaihi sallallahu Muhammad huwallahu ahad sallallahu ahad diri bagi rupa sallallahu Muhammad diri rupa biasa ahad huwallahu ahad asal. Jadi kita ini bertemu Muhammad mengendaki Muhammad menjemput Muhammad menjadi rupa namanya Muhammad menjadi rupa jasad namanya Muhammad. Jadi kita ini kalimatnya dua, hakikatnya
salawat sallallahu alaihi wasallam atau nanti Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Itu jangan direkam, putar sini saja, lapis 10.000 aja. Mau dua nama, kalau bisa dibaca, ini direkam sini. Makanya dulu ya boleh merasakan sakit lama, dulu kan kepikiran masalah. Itu makanya ini merekam. Ujian harus sebelum ada sini caranya. Iya, kan kalau kita nanti melakukan kita lalu jadi yang bersahabat ininya juga aja akhlaknya, sifatnya juga bersih. Jadi jangan heran orang itu rajin mengaji sholat kemari, rajin beribadah, tapi di dalam batinnya membenci saudaranya saja. Tidak berarti apa. Nih gunanya memang ini. Walau ada kalian orang lain aman, bukan ada aman, orang ada melihat apa? Nabi tunjuknya oleh Allah bukan ujian makhluk. Jangan dua, namun kayak itu sebagai makhluk sesungguhnya dia mana? Berapa? Kamu sendiri, sesungguhnya siapa? Nah, syaratnya berapa orang? Ya, kemudian selama ada pakai selawat. Namun baca lagi. Syahadat manakala yang amalkan segala yang tersebut di dalam risalah ini dengan diadanya juga niscaya diperolehnya insyaallah taala akan jazbah. Nah ini tentang diperoleh jazbah daripada Tuhan yang dia menyamai akan dia segala amal jin dan manusia seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam jazbatul man jazbah al-haq la yuwazi' amal al-faqarin. Bermula satu jazbah daripada segala jazbah Tuhan yang hak itu dia menyamai akan dia segala amal jin dan manusia. Nah, apa yang jazbah? Jazbah itu nanti ini waktu dia sudah ilmunya ada, kemudian amalkan ilmu tadi, boleh saja Tuhan berikan jazbah. Jazbah itu nanti ini Pak, merasa terhubung dengan Allah, atau ditarik hati kita oleh Tuhan. Hati kita ditarik oleh Tuhan, makanya lu sering mudah-mudahan dapat tarikan ini jazbah. Jazbah ini yang diharapkan merasa terhubung oleh Tuhan, ditarik hati kita oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk bersifat sifat ilahi atau berakhlak dengan akhlak Tuhan. Takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Itu asmaul husna, jangan cuma dihafal, mulkawa sambil diamalkan. Rahman Rahim adalah. Nah ini orang sudah terhubung dengan Tuhan karena ada jazbah. Orang tak lama terhubung, jangan sampai terhubung. Tadinya terima, kemudian membaca itu memanggil, setelah memanggil itu diterima. Nah tadinya memanggil belum pergi. Ada panggilan waktu HP itu dia tidak mau siapa. Nah kalau tulisan itu tulisan pertama tulisan apa? Memanggil, tulisan memanggil itu ya belum bunyi. Nah kalau memanggil itu ditarik. Kamu sudah dari itu angkat naik. Kamu tadi nyambung yang memanggil saja dari kira-kira
dalam mikir apa? Di dalam riwayat belum ingat-ingat dulu. Allah hatta yakunu majnun. Berdayaklah kamu menyebut Allah, berdayaklah kamu berzikir kepada Allah hingga orang yang mendengar seolah ia menduga kita gila. Orang dalam Quran tidak ada istilahnya wali itu dapat kalian cuma begitu ini ada yang sesaat, ada yang berkekalan. Nah apabila hidupnya ini berkekalan, ini sebenarnya belum sempurna, belum. Malah wali-wali itu melewati bisa jadi apa tidak, cuma hidupnya tarikan itu ada yang sesaat, ada yang berkekalan. Bila yang berkekalan belum sempurna. Kalau yang sudah sempurna, ia kembali ke alam saya. Tapi pada hari itu sadar dia sadar. Nah, rata-rata masih nasib. Nah, dapat tarikan. Nah, makanya bilangin perbanyaklah kamu berzikir kepada Allah. Jika orang menduga kita hilang, hatta yakunu majnun. Majnun artinya majnun, gila. Nah, gila ini bukan gila apa namanya kondisi pikirannya atau fisiknya. Orang asik mampu dalam Tuhan. La ilaha illallah. Setelah itu mampu sih Allah mampu lagi. Setelah itu naik. Kenapa? Tanpa bisa lagi berkata dapat ya sudah. Namun dia tak malah ini mama tahu udah nanti akan ada dulu yang muncul itu nanti judulnya ada kelihatan ada judul tamu tataran orang kayak apa ya tahu itu kan ya ini nggak tahu itu bar nggak betul. Nah makanya nanti badan gue itu jadi makanya gue perhatian dulu lagi ini tak ada jujur makanya mencari jujur salah yang kedua. Jadi budi yang sombong ini nyakawal lagi gue ditawari hebatnya mainkan kenapa ya? Ini sombong. Nah makanya sombong ini orang kali ulang doakan dulu. Tenang ini yang sombong. Yang sombong, ini kan pahala, malah mau. Dan harus satu perempuan menawari. Namanya ya. Dia harus terima kasih dulu. Di sombong dulu. Itu sombong dulu. Abdul ditawari ini sombong banget. Jangan lagi ada salah umur kawin pulang. Ada salah. Sombong. Tinggal anak lagi kan dunia lain sombong. Bila yang dulu ada, kadang itu lagi memaksa, anu banget, besok aku pakai sebentar. Ini karena salah seorang lain, maaflah, laki-laki kawin itu salah seorang yang menyalahkan orang, jangan menyalahkan orang. Dulu kenapa? Tapi, sudah, jangan disesali. Salah seorang lalu sombong lalu kembalikan pembicaraan. Nah jadi untuk mendapatkan balikan dari amalan
bisa dari zikir, bisa dari sholat, bisa waktu baca Quran, nah, bisa salawat. Mudah-mudahan dapat lagi. Nah sekarang dengar, kalau orang sudah mendapatkan tarikan jazbah dan merasakan terhubung lawan Tuhan kayak apa? Makhluk itu makhluk atau segala yang dijadikan itu mungkinul wujud. Arti mungkinul wujud dari tiada diadakan. Kalau dari tiada diadakan, maka boleh ada, boleh tiada. Tolonglah, ini ada kaitan dalam. Jadi makhluk itu mungkinul wujud. Sekarang yang bersifat wajib ada itu wajib wujud hanya Tuhan. Yang bersifat wajib yakni wajib wujud itu hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Wujud selain Allah ini menampati tiada. Dan wujud selain Allah makhluk hukumnya mana? Karena itu kata al-wujud, kalimat wujud kita menyebut wujud itu untuk menyebut wujud Allah, bukan wujud makhluk. Nah saat itu karena kita beramal bisa jadi pamer. Nah dalam keadaan pamer. Nah ini syariat ada masuk ke syariatnya ada masuk ke panah. Jangan ke panah. Kenapa orang syariat itu baik nanti geraknya ini nama geraknya ini nama. Makanya ada tawaran. Jadi berpanah orang syariat jangan mau berpanah karena dalam syariat ada panah. Ini ada beberapa masing-masing. Dia menyalahkan. Nah seperti itu Pak. Namun begitu, belum akan sampai Pak. Yang kita bicarakan wujud, kemudian wujud dari mendalami sebelum tadi paham. Yang kita bicarakan wujud ini bukan hanya kehadiran dan keberadaannya saja. Maksudnya kehadiran dan keberadaannya Allah. Bukan wujud yang kita maksud ini adalah wujud hakikinya. Paham? Kan tadi tidak ada wujud selain wujud Allah. Namun yang kita bicarakan wujud ini hanya keberadaannya saja, hanya kehadirannya saja, hanya menciptakannya saja. Bukan yang kita bicarakan wujud ini adalah wujud hakikinya. Bukan. Karena tidak ada yang mengenal, tidak ada yang mengetahui, bahkan tidak akan pernah memahami jatuhan hakiki itu ada. Maksudnya tidak akan pernah. Jadi, nanti kita bicarakan ini mudah-mudahan ini mulia. Nah, mudah-mudahan biasanya mulia. Nanti kita bicarakan ini eksistensinya saja, bukan esensinya. Belum sudah bahasa itu, saya belakang. Jadi yang kita bicarakan ini eksistensinya apa? Kehadirannya, keberadaannya, atau kenyataannya, bukan esensinya, bukan hakikatnya. Jelas tak? Untuk mengetahui hakikat jadwal sebenarnya tidak mungkin. Ini dikatakan kalau memang tidak ada wujud selain wujud Allah itu hanya menjadikannya
kemudian paham di sini kalimat wasifati lagi. Kalau saya mencari karena untuk mengetahui jadi mungkin kenapa itu dikatakan rahasia? Kenapa jadi itu dikatakan rahasia? Karena jadi itu tidak berbentuk. Bagaimana bisa mengenal berbentuk? Karena jadi itu tidak berubah. Bagaimana bisa mengenal jadi berubah? Karena berubah berbentuk. Karena tahu ya. Lalu jadi yang tidak berbentuk ingin dikenal dari bentuk. Lalu sebutannya sifat naik majhar. Ini namanya eksistensi. Kehadirannya, keberadaannya, kejadiannya. Namun dia bukan Tuhan sebenarnya karena berkaitan. Jelaskan ini cuma jalan untuk jelaskan. Bisa-bisa mengambil paham, bisa-bisa mengambil paham. Al-insan wasili sifati, wasifati dan insan itu jadi rahasia. Rahasia itu sifat itu ada yang jatuh. Pandai-pandai mengambil paham. Pandai-pandai. Yang ada pandai berarti yang ada pandai semua pandai-pandai. Jadi tidak boleh dengan serta-merta setelah dia mengenal bahwa tidak ada wujud selain Allah. Lalu dia dengan mudahnya jangan sudah pahami memang ada ini cuma jangan pahamilah pahamilah perahu pada perahu kayaknya berada di rumah unsur dari tahu sama tahu rahasia lupa cukup sudah paham. Makanya nambah Yesus itu mengerti dunia karena di HP ini udah bagus-bagus lalu nanti belum saya tapi belum paham kalau bisa menyampaikan semua unsur intinya unsur banyak ulama-ulama dulu aku terpindah karena bisa padahal belum bisa kalau dia mengalami unsur dan dulu bukan ingin dirasakan orang-orang terdekat namun dia pernah pemicu orang-orang terdekat ini cuma jalan pengertian karena itu ada sekali tahu orang yang bertahu itu tahu itu meyakini bahwa Allah itu cuma satu. Allah itu cuma satu, meyakini bahwa Allah itu hanya satu dan mengakui segala sesuatu selain Allah itu makanya dikatakan
itu tauhid. Itu namanya tauhid. Lalu mengesahkan bangsa. Yang kita rasakan tidak hanya dia, juga sifat dan nama. Bagaimana merasakannya? Tidak ada yang paling benar adalah, tetapi umat masyarakat hari ini sedikit tak berubah. Tidak ada yang menyerupai jalan Allah. Tidak ada jalan lain. Berarti adanya jalan hukum yang ada hanya jalan. Kalau yang menyerupai kesalahan yang ada, Tuhan ada, lalu dia memarahkan kita sama ini. Tuhan sendiri itu menurut. Nah, tadi sebagai wujud pemana tidak ada wujud makhluk itu wujud nabi yang berjamaah. Saya yang mengesahkan Allah tidak hanya mengesahkan dia juga sifat dan amal, namun mengesahkan ketika yang tidak ada yang menyerupai Allah. Dia dalam pahamilah dia ada pengalaman untuk bersama ada Islam itu pelajaran dasar dulu. Sekarang kita tingkatkan supaya bagus. Maksudnya tidak ada yang menyerupai dengan Allah. Memang tidak ada yang melainkan dengan Allah. Kalau hanya yang ada tak serupai. Sekarang kita mengasahkan sifat. Seluruh makhluk tidak mempunyai sifat yang menyerupai sifat Allah. Al-Maqadah tidak mempunyai. Kalau makhluk tidak memiliki sifat, maka tidak mungkin sifat Allah sesuai kesalahannya. Jika sesama sifat Allah tidak ada Tuhan. Bila dunia terlalu kesalahan maaf dulu yang berkata orang sifat kita bersama sifat Allah Allah melihat dengan kosongnya kita orang bersama itu memasak itu maksudnya seluruh makhluk tidak memiliki sifat bersama tidak memiliki sifat karena tidak memiliki sifat maka tidak ada yang menyerupai sifatnya Allah. Hanya dia yang sifat. Paham itu? Kita paham itu. Dan Allah. Tak baik itu di sana ini baik. Jadi tapi punya yang apa itu yang bisa segala sesuatu yang berlaku atas izin Allah. La tata'arrafu la biiznillah. Tidak ada bergerak sedikit waktu kalau dari izin Allah. Gerak jasmani ini dari rohani, gerak rohani dari nurani, gerak nurani dari rohani, gerak rohani asal dari yang punya dan yang punya dasar. Gerak jasmani dari sini. Gerak biasa dari mana? Ada bedanya?
gerak biasa dari nafas, gerak nafas dari tubuh, gerak dari badan, gerak dari tubuhnya dua. Ada lagi mungkin ada awal tanya satu supaya kamu kenyataan dulu berbagai percaya kenyataan dulu berberikan hati, kenyataan hati berberikan dulu, kenyataan dulu berberikan dulu, kenyataan dulu berberikan dulu, kenyataan dulu berberikan hati, kenyataan hati berberikan dulu, kenyataan dulu berberikan hati, kenyataan hati berberikan dulu. Ya selalu terakhir dulu min Allah. Nah ini para tiga dari teman ini asal ada mampuan jangan mulus kan walaupun tidak punya daya upaya kenapa bisa barang siapa yang dia beramal masih melihat gerak dan perbuatannya maka terlibat dan bimbing orang yang punya gerak. Nah ampun gerak dan memikir menentang bimbing itu sehingga kita kacau susah tambahnya lain salah kita ingin mengetahui bahwa yang bersifat kita buktikan menurut semangat bangsa tauhid itu artinya mengesahkan, maksudnya mengesahkan mengesahkan segala sesuatu bahkan diri kita kepada Allah. Mengesahkan segala sesuatu termasuk diri kita kepada Allah, karena mana diri kita dan segala sesuatu itu dari Allah, sifat Allah, asma Allah dan nama Allah. Ada pun dari Allah hakikatnya rahasia, ada pun sifat Allah hakikatnya Allah, ada pun asma Allah hakikatnya hakikat, ada pun nama Allah hakikatnya batang tubuh kita. Kita sadari kita tidak memiliki itu, ada isi, tidak memiliki hati, tidak memiliki nyawa, bahkan tidak memiliki rahasia yang ada dengan sifat asma. Siapa yang sifat asma itu Allah. Siapa yang sifat asma itu Allah. Siapa yang sifat asma itu Rasulullah yang bernama ada di sifat asma Allah. Ada juga bisa salah satu yang mengaku intinya sebenarnya akan ada tahun kita berangkat dengan lupa pinjam apa pun lupa jadi sifat asma siapa yang sifat asma itu lalu siapa nur itu nama cahaya Tuhan yang bernama Allah. Kurang besar karena mulai dari sekarang jangan sampai kita tahu satu atau dua
Perlu ditanya sama Nabi berkata sebenarnya bukan ini waktu Nabi sholat setelah selesai ya Rasul apa yang kau perbuat pada sholat bukan tahu nama ini dia di Makkah Madinah anak dari kaum Bani karena mengambil ini betul karena melihat jodoh Nabi karena melihat akwal Nabi karena akwal satu pun akwal karena Nabi itu asik nama anak beliau yang ini terus dia mengatakan ulama yang salah tidak ada yang menggunakan sapi tidak kali sengaja betul-betul di sana mulai juga datang selamat kalau sebenarnya selamat kenapa supaya yang kita lihat sekarang ya sisakan karena sudah mengenal lalu sudah hidup ini walaupun bukan hakikat sebenarnya karena masalah hakikat sebenarnya tapi ini jangan